Selamat Kamis Putih. Ibu Bapak, dalam Kamis Putih ini tema kita adalah mengasihi mulai dari yang terdekat. Ibu Bapak jemaat kekasih Kristus Yesus, seolah mudah dan lumrah jika kita diminta untuk mengasihi sesama, itu dimulai dari lingkaran terdekat dalam kehidupan kita. Suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Orang akan mengatakan wajar dan seharusnya begitu jika saya mengasihi istri, anak, orang tua, kakak atau adik. Seperti kelihatan mudah untuk mengasihi dari yang terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Tetapi kenyataan ada banyak orang yang mengalami trauma dengan orang-orang terdekat. Seperti ada banyak kasus putus hubungan antara orang tua dan anak, cerai suami istri, bahkan saling bermusuhan, perang saudara akibat harta waris. Ini merupakan gambaran bahwa mengasihi orang-orang terdekat itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang mudah. Dalam bacaan kita ini, Bapak, Yesus tahu dengan jelas bahwa orang-orang terdekatnya akan meninggalkan dirinya pada saat-saat penting. Tidak hanya itu, Bapak. Ia tahu bahwa dari ke-12 muridnya itu akan ada yang menyangkal, bahkan sampai 3 kali, yaitu Petrus. Padahal Petrus kita tahu dia adalah orang yang terdekat dengan Allah, bahkan sampai mengambil dirinya untuk menjadi yang terdepan ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Tetapi malah itu yang mengkhianati dia. Bahkan Yesus tahu di sini bahwasanya akan ada muridnya yang berkhianat, yang menghargai tubuhnya dengan harga 30 keping perak, yaitu Yudas yang mengkhianati dia. Jadi ke-12 murid adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, tetapi menusuknya dari belakang. Tetapi pertanyaannya, Ibu Bapak, mengapa Yesus membiarkan mereka tetap bersama-sama dengan Yesus dan menyertai Yesus di dalam perjalanan? Bahkan dalam kisah ini, Yesus membiarkan mereka untuk duduk bersama semeja dalam sebuah perjamuan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu tahu ada orang-orang terdekat yang Ibu dan Bapak tahu bahwasanya orang ini akan melakukan tindakan-tindakan keji kepada Bapak Ibu dan juga kita orang terdekat ini, apakah kita masih mau tetap menerimanya? Atau masihkah kita mau mengasihinya dengan tulus? Inilah yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Di mana kita berbicara tentang cinta, yaitu cinta bisa membuat orang melakukan apa yang tidak biasa, atau dengan kata lain tidak rajin. Di mana di sini kita melihat cinta Yesus melebihi penyangkalan, cinta Yesus melebihi penolakan dan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Cintanya selalu memberi kesempatan bagi siapa saja untuk berubah, untuk menanggalkan segala keegoisan dan rasa menang sendiri. Bapak Ibu Saudara, sejatinya ketika para murid begitu dekat dengannya, pasti para murid akan mendengar ajaran dan melihat tindakan-tindakannya dalam melakukan pelayanan dan memahami bahwasanya Yesus sang guru itu begitu sangat mengasihi mereka,
di mana mereka boleh dapat belajar dan mencontoh apa yang diperbuatnya. Meskipun dalam kalangan orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukanlah merupakan hal yang biasa, merupakan hal yang tidak biasa bagi kebiasaan-kebiasaan mereka. Oleh sebab itu di sini boleh kita lihat bahwasannya cinta bisa membuat tindakan yang tidak biasa. Ya, dalam kasus ini biasanya orang membasuh kakinya sebelum masuk ke dalam ruang perjamuan sebagai ungkapan hadir dalam keadaan bersih. Jadi sebelum masuk untuk melakukan perjamuan, mereka mencuci kakinya dengan bersih, mencuci tangannya. Setelah itu barulah masuk untuk mengikuti perjamuan. Itu bagi orang biasa. Tetapi bagi orang yang dihormati, misalnya seorang guru atau seorang tokoh agama, orang yang dituakan, itu akan dibasuh kakinya oleh para budak atau hamba. Nah, dan biasanya kalau mau melakukan pembasuhan kaki, ini dilakukan sebelum acara dimulai, sebagai tanda bahwasannya tubuh siap untuk mengikuti perjamuan itu. Tetapi dalam Injil Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara, ini menceritakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan hal-hal tradisi biasa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang dipraktikkan dan yang dituliskan dalam Injil Yohanes, tetapi merupakan hal yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena biasanya pembasuhan kaki itu terjadi di awal, ketika orang akan masuk ke dalam. Tetapi pada saat ini Yesus membasuh kaki para muridnya itu tepat di tengah-tengah perjamuan. Itu jelas dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain benang dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini adalah pembasuhan di mana Yesus melakukannya tidak di awal, tetapi melakukannya ketika di tengah-tengah perbincangan mereka, di tengah-tengah perjamuan itu. Karena di sini Injil Yohanes mau mengatakan bahwasannya Yesus digambarkan pada saat itu ia menyadari di tengah-tengah perjamuan itu bahwasannya Yesus datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena itu di tengah-tengah perjamuannya itu Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya, yaitu orang-orang yang dekat dengan dia, supaya mengerti apa yang boleh dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini diajarkan dan juga dipraktikkan, diperagakan Yesus di depan mata para murid-muridnya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus melakukan pembasuhan kaki pada perjamuan malam terakhir itu karena Yesus mau menyatakan kepada orang-orang murid-muridnya bahwasannya ia begitu mencintai, bahwasannya Yesus begitu mengasihinya sehingga ia menganggap dirinya berharga, ia mau merendahkan dirinya, merendahkan sampai ia membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus juga mau berbagi kepada muridnya tentang jati dirinya dalam percakapan itu, bahwasanya ia mengatakan kasihnya secara nyata kepada mereka adalah kasih yang tulus. Karena Yesus mengasihi para murid sampai pada kesudahannya. Eistelos, itulah bahasa Yunani. Di sini Yesus menyatakan cintanya tidak setengah-setengah, tetapi sampai tujuan kedatangannya terlaksana. Apa itu Bapak Ibu Saudara tujuan Yesus ketika mengajarkan ini kepada para murid-muridnya? Yaitu sampai membawa manusia ke hadapan Allah, ke dalam dekapan Allah, Allah yang menjadi terang dan kehidupan itu. Pembasuhan kaki memang dilakukan Yesus ini sebagai teladan,
supaya murid-murid mengikutinya. Dan ini juga diteladankan kepada kita. Apa yang diteladankan kepada kita? Yaitu setiap pengikut Yesus yang memiliki iman, yang mengerti akan firman Tuhan, itu juga harus meneladani Kristus dalam pembasuhan kaki. Bukan secara taktik. Pembasuhan kaki itu bisa tercermin dalam bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana tingkah laku kita dalam kehidupan. Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus, di mana Ia merendahkan dirinya. Artinya di sini kita diajarkan untuk membuang segala ego, membuang segala kerasa keangkuhan kita dalam menjalani kehidupan kita. Mungkin saat ini Ibu Bapak, banyak gereja-gereja yang mempraktikkan pembasuhan kaki di tengah-tengah gereja. Tetapi pada saat ini kita tidak hanya mempraktikkan, tetapi kita mau belajar dulu untuk mengerti makna dari pembasuhan kaki itu, yaitu bukan mempraktikkan pembasuhan kaki secara harfiah, tetapi pada malam hari ini kita mau belajar untuk menangkap makna dan arti dari pembasuhan kaki. Sebab tidak ada gunanya kita melakukan ritual pembasuhan kaki yang dipertontonkan jika kita tidak mau mengubah diri dan menjadi pribadi yang mau melayani, menganggap orang lebih penting dari sendiri-sendiri. Tidak ada gunanya kalau kita melakukan pembasuhan kaki jika orang-orang terdekat dalam rumah sendiri kita tidak mau melayani, kita abaikan. Jadi maknanya apa Pak Pendeta di dalam pembasuhan kaki? Pembasuhan kaki itu maknanya supaya kita boleh lagi merenungi diri, melihat ke dalam hati. Tuhan, bolehkah aku menjadi pribadi yang menanggalkan kemanusiaan, membuang segala egois, membuang segala kepentingan pribadi, dan mengambil rupa untuk mengosongkan diri, yaitu menjadi putih. Sama seperti baju-baju yang Bapak Ibu dan Saudara pakai, putih bersih, tanpa noda. Itulah makna di dalam pembasuhan kaki, yaitu membasuh diri kita, mencuci hati kita, mencuci otak kita supaya kita kembali putih dan bersih dalam menjalani hidup. Inilah yang Yesus jadikan teladan di saat malam terakhirnya bersama para murid. Jadi Ia membasuh kaki para murid itu sebagai simbolis supaya murid-murid pun mau melakukannya, supaya murid-murid tahu bahwasanya Yesus mengasihi mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di mana penjelasan saya tadi, bahwasannya murid-murid Yesus ada yang menyangkalnya sampai 3 kali, bahkan ada yang berkhianat untuk menjualnya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap membasuh kaki mereka. Karena mengapa? Yesus tidak trauma dengan mereka. Dia kan Tuhan. Dia tahu Yesus akan dikhianati. Dirinya sendiri tahu dia akan dijual. Tetapi dia tidak trauma. Ia tetap membasuh kaki para muridnya. Ia tidak menjaga jarak. Ia tidak mau tetap berhubungan kepada para muridnya. Bukan berarti pada saat perjamuan itu, Petrus, kau akan mengkhianati aku, pergi kau dari sini. Yudas, kau akan menjual aku, gak usah kau ikut perjamuan malam hari ini. Yesus tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Di mana Yesus tidak mengingat, tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh para muridnya. Dan Yesus tahu juga, bukan hanya kepada 2 orang itu, tetapi semua muridnya pada saat malam di Getsemani, di mana Yesus ditangkap para muridnya lari-lari ketakutan, meninggalkannya. Tidak ada satu orang pun dari murid Yesus yang terdekat
bertahan bersama-sama dengan Yesus. Dari sini kita boleh belajar, Bapak Ibu Saudara, akan ada saatnya saya, Bapak dan Ibu serta saudara, saatnya kita akan terluka. Ada saatnya kita akan merasa sakit hati oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin juga ada saatnya di mana kita juga mungkin berpotensi diri kita melukai orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi dalam hidup ini saling. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk meminta kasih seperti Yesus. Meskipun ia tahu bahwasanya orang-orang terdekatnya mengecewakan, namun ia tetap mengasihi mereka. Yesus juga tetap mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Pada saat PA kemarin, ada sebuah aplikasi yang dilakukan. Ketika anak yang dikasihi, disekolahi, dikuliahi, tiba-tiba begitu sukses dilupakan orang tua, apa yang dirasakan? Benci. Dia tidak benci, merasa sedih, merasa mau mati, merasa kecewa. Dan dalam implikasi itu dibalikan, bagaimana jikanya itu Yesus yang melihat kita sebagai anak-anaknya yang dituntun untuk taat kepadanya, tetapi kita tidak membalas kasihnya. Apa yang dirasakan oleh Yesus? Ia sedih, ia menangis, tetapi ia tidak meninggalkan kita. Ia tidak mengutuk kita. Inilah yang dipertontonkan dan diperlihatkan oleh Yesus. Bagaimana ia tetap mengasihi para murid-muridnya meskipun para murid-muridnya mengecewakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita dituntun untuk memiliki kasih Yesus. Kasih yang lebih besar daripada kegagalan, kasih yang lebih besar daripada penyangkalan dan pengkhianatan para murid. Mari kita belajar untuk memiliki kasih Yesus, kasih yang lebih besar daripada keberdosaan kita, kasih yang selalu membangun relasi yang mendekatkan kita kepada Allah sendiri. Itu yang boleh kita renungi pada malam hari. Ibu bapak jemaat kekasih Kristus Yesus, jika hari ini Bapak Ibu sedang menjauh dan berpikir untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang terdekat karena alasan bahwa mereka telah mengecewakan dan menyakiti hati Anda, pandanglah kasih Yesus. Kasih Yesus yang tidak menyerah dengan rasa sakit dan kecewa. Kasih yang menang dari penyangkalan dan pengkhianatan. Bangunlah relasi kembali, sekalipun Anda dan saya berpikir bahwa akan ada potensi akan tersakiti lagi. Namun percayalah, pada akhirnya Bapak Ibu akan bahagia dapat meneruskan kasih Yesus yang hari ini diteladankan untuk kita semua. Ingat, kita jangan hanya mengambil peran sebagai orang yang disakiti. Suatu waktu nanti mungkin kita menjadi peran orang yang menyakiti. Oleh sebab itu, hari ini kita dituntun untuk membasuh hati kita, membasuh hati, membasuh pikiran, supaya Yesus dapat hidup di dalam hati dan menuntun kita kepada-Nya. Karena pada esok hari kita akan memperingati hari kematian Yesus. Memperingati bukan berarti hari seremonial untuk mengingat dan mengenang, tetapi kita dituntun untuk melakukan pengorbanan Yesus. Bukan berarti kita harus mati juga di kayu salib, tetapi kita harus menyalibkan keangkuhan, keegoisan, dan rasa angkuh kita. Oleh sebab itu, tema kita mengasihi mulai dari yang terdekat. Mari lihat sebelah kiri dan sebelah kanan, sampaikan, aku mengasihi.
Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa. Doakan Bapak Ibu secara pribadi. Minta ampunlah kepada Tuhan